Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Baik, kegiatan kita kali ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Kami bersama dalam komunitas GCE Banten ini, kita sama-sama merayakan Hari Guru Nasional ini dengan jadwalnya bangkit berinovasi bersama GCE Banten. GCE Banten adalah kumpulan dari Google Certified Educator, yaitu kumpulan komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan dan ujian yang mendapatkannya. Semangat dari GCE adalah menggaungkan penggunaan teknologi untuk digunakan dalam KBM guna mendukung pembelajaran abad 21. Nah, GCE Banten telah menjadi bagian komunitas di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan PMM-nya silahkan bergabung dengan komunitas GCE Banten. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari kemarin ya, dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 30 November. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di situs GCE Banten. Untuk kegiatan hari ini, materi hari ini adalah mencetak sertifikat kelulusan otomatis dengan AutoCAD bersama Bapak Herdiawan Dewi Septiana. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa nanti Bapak Ibu cek ya. Selanjutnya, Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten merupakan kegiatan berbagi praktik baik sesama guru dalam rangka memperingati Hari Guru 2022 untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu di sini ya. Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya lagi, Bapak Ibu bisa klik di site-nya GCE Banten ini, bit.ly/GCE Banten, nah, atau Bapak Ibu silahkan untuk bergabung di Telegram GCE Banten. Sebelum melanjutkan, di sini kita akan membuat kesepakatan dalam webinar ini. Yang pertama, dalam mengikuti webinar ini diharapkan Bapak Ibu kita semua bisa dengan melaksanakan dengan tertib, mendengarkan dan menghargai pembicara, kemudian usahakan agar mikrofon dalam keadaan mute saat pembicara sedang berbicara. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi daftar hadir di akhir acara ya Bapak Ibu. Pastikan diisi dengan data yang benar karena nanti akan ada sertifikat berdasarkan dari daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Ayo Bapak Ibu, mari kita ramaikan Hari Guru Nasional 2022 ini bersama komunitas GCE Banten. Bapak Ibu juga bisa meramaikan Twibbon dan album kenangannya serta presensi ada di sini ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu ikut meramaikan. Baik, sesuai dengan jadwal tadi, untuk kesempatan tanggal 2 November 2022 ini, materi yang akan disajikan adalah materi membuat sertifikat, mencetak sertifikat otomatis yang akan disampaikan oleh Bapak Herdiawan. Sebelum beliau menyampaikan, mungkin saya akan sedikit menyampaikan juga data biografi dari beliau. Kembali saya mohon izin untuk share screen layar. Bapak Herdiawan ini adalah guru di SMA Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, yang bertempat tinggal juga di Cikande, Kabupaten Serang, merupakan lulusan dari Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin saat ini Bapak Yayan ini mengajar di Mapo Kimia ya Pak ya. Dan Pak Herdiawan ini juga merupakan mentor dari kemarin kegiatan GMT level 1 kemarin. Mungkin cukup sekian ini untuk biografinya. Baik, untuk memperlancar kegiatan, waktu dan tempat kepada Pak Herdiawan untuk menyampaikan materi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri Panesti atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pemateri
Semarak Hari Guru Nasional bersama GCI Banten di hari kedua ini memaparkan berbagi sedikit tentang salah satu platform dari Belajar ID. Ya, sebelumnya mungkin saya share screen dulu, izin share screen. Baik, suaranya sudah jelas, cukup jelas. Agak kurang terdengar kurang? kencang ya, masih agak kecil gitu Kurang ya ya? Pak. Oke, baik. Saya coba tekan lagi. Oke, bagaimana sekarang? Tidak ada bedanya, Pak. Iya. Tidak ada bedanya ya? Baik, mungkin pengaturan dari komputernya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan berbagi tentang bagaimana cara mencetak sertifikat kelulusan secara otomatis tentu saja menggunakan nanti ekstensi atau add-on dari AutoPrep. Masih kurang jelas, Bu Tri? Apa sudah Sama seperti tadi sih terdengar? Pak, tapi terdengarnya lebih kecil. Masih kurang ya? Saya jelas, Bu. Kalau sekarang bagaimana? Suaranya terdengar? Rusak-rusak Pak. Mungkin yang lain bagaimana terdengarnya? Sama Bu, masih terdengar kresek-kresek. Baik, tes 1 sudah maksimal. Baik, mudah-mudahan bisa diatasi kendala dari suara ini. Tes bagaimana Bu Tri? Terdengar Pak, cuman kecil memang, tapi mungkin bisa dilanjutkan saja ya. Ya, masih mending ini. Sambil saya Ya, coba sambil lagi ya. Oke, baik. Jadi saya di sekolah hampir 10 tahun lebih ya, kayaknya hampir 15 tahun berkecimpung. Banyak hal yang mengharuskan kita untuk mencetak atau mengirim beberapa dokumen yang template sama, yang formatnya sama, cuman berbeda datanya. Nah, itu kadang-kadang kalau yang tidak menguasai itu agak repot ya. Dulu sebelum digital seramai ini, kita terbiasa mencetak menggunakan printer, ya Bapak Ibu semua. Kemudian datanya biasanya ditulis tangan dan sebagainya. Kalau tidak ada printer di rumah, mungkin bisa ke percetakan atau ke tukang fotokopian seperti itu ya Bapak Ibu. Mending kalau hanya 10 database, 10 nama atau 20. Tapi kalau sudah lebih dari 100 itu resiko untuk terjadi kesalahan cukup besar. Nah, ini kita dulu mengalami ya, mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu ini seperti ini. Jadi masih serba manual. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman teknologi digital, kita mengenal platform atau menu mail merge ya dari salah satu aplikasi pengolah kata ya. Nah, mail merge juga sebetulnya masih banyak kekurangan, tapi setidaknya membantu kita mengefektifkan kerja. Kalau biasanya kalau di akhir tahun itu kelas 12 ya, kalau saya di SMA ini mencetak SKL ya, atau misalnya hasil ulangan atau formulir PPTB dan sebagainya. Nah, itu mail merge. Nah, hari ini kita dengan adanya akun belajar.id
itu kita semakin dipermudah, semakin bisa bekerja secara cepat dan efektif. Oke, nah salah satunya untuk tadi mencetak sertifikat kelulusan dalam hal ini itu hanya butuh beberapa ya bahkan dalam hitungan menit sudah bisa dikirim atau dicetak kepada masing-masing nama database-nya. Nah, sangat sederhana sebetulnya, alurnya bisa dilihat di sini. Misalnya kita mengadakan ujian akhir atau ulangan harian seperti itu. Nah, kita gunakan Google Form sebagai aplikasinya. Setelah siswa mengerjakan atau peserta mengerjakan, akan didapatkan hasil. Nah, hasil yang didapat oleh peserta atau siswa tersebut nanti dikumpulkan ya database-nya dalam satu file Google Sheet. Nah, kemudian kalau misalnya sertifikat itu hanya butuh database nama, asal sekolah dan sebagainya, kemudian kita kirim ke masing-masing database ya. Tapi untuk ujian atau ulangan ini kita perlu menyaring berdasar nilai. Kalau nilainya misalnya batas ambangnya itu 75, berarti nanti yang kurang dari 75 tidak akan mendapatkan sertifikat. Tapi kalau yang lebih dari 75 itu yang nanti berhak mendapatkan sertifikat atau misalnya lulus ya seperti itu. Nah, ini kelebihan lain dari ekstensi AutoCRAD. Ya, jadi bisa menyaring siapa saja yang perlu kita kirim sertifikat, siapa saja yang layak mendapat sertifikat. Oke. Nah, ada 5 langkah. Sekali lagi ini cukup sederhana ya. Jadi siapapun mungkin yang masih baru bergelut dengan akun Belajar ID pun ini sebetulnya sangat-sangat bisa. Yang pertama tentu saja kita akan membuat soal ujian atau ulangan seperti itu. Nanti kita gunakan Google Form. Database yang terkumpul dari siswa atau peserta ujian itu nanti kita olah di Google Sheet. Kemudian kita buat template-nya, apakah berupa sertifikat atau berupa misalnya pernyataan lulus seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat itu nanti kita sedikit menuliskan beberapa rumus atau formula untuk menentukan tadi siapa saja peserta yang lulus, siapa saja peserta yang layak mendapatkan sertifikat dan seterusnya. Nah, ini nanti ada beberapa rumus yang harus dibuat ya. Nah, setelah selesai maka kita masuk ke ekstensi AutoCRAD-nya. Ya, nah ini adalah ekstensi atau salah satu add-on dari Google Sheet yang berfungsi untuk mengirimkan data berdasarkan template yang sudah kita buat ke masing-masing database, ke masing-masing user yang ada di database. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dibilang sederhana memang sangat sederhana ya. Langkahnya pun bisa dibilang tidak terlalu panjang. Nah, intinya dengan akun Belajar ID ya, platform Google Docs, kemudian kita manfaatkan Google Form dan terakhir ekstensi AutoCAD itu sangat-sangat mengefektifkan kerja kita, sangat-sangat mempermudah kerja kita sebagai guru ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah masing-masing seperti itu. Baik, saya coba langsung untuk praktis ya, Bu Tri. Iya, silakan kita Pak, supaya langsung praktek ya. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan dua device bisa juga sambil mencoba. Baik, nah saya izin lagi share screen. Baik, sudah muncul Bu Tri? Belum Pak, masih. Nah, sudah. Baik, nah oke. Kita tentu saja pertama kali kita kelola di Google Drive
di mana saya akan buat di sini satu folder khusus untuk membuat atau menyimpan file ulangannya ya dalam bentuk form, kemudian database-nya, kemudian sertifikatnya dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya kumpulkan di satu folder khusus. Nah, ini rekan-rekan, Bapak Ibu semua juga bisa nanti di Google Drive buat satu folder khusus untuk mengolah sertifikat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja kita butuh template. Nah, seperti ini ya. Jadi saya coba, ini sangat sederhana. Bisa dilihat, Putri? Iya, terlihat Pak. Lihat. Oke, nah ini sederhana saja. Misalnya di sini ada surat keterangan lulus, kemudian ada keterangan sedikit, nama, tempat lahir, tanggal, asal sekolah, waktu ujian dan sebagainya. Nah, nanti pernyataannya di sini lulus ya. Lulus dengan nilai berapa skornya. Terakhir nanti di bagian atas itu nanti akan muncul foto dari masing-masing peserta ujian atau ulangan. Nah, ini template-nya. Jadi kita buat dulu template-nya mau seperti apa. Bisa di Google Docs ataupun di Google Slides ya, Bapak Ibu semua. Jadi silakan lebih nyamannya menggunakan apa? Apakah lebih nyaman menggunakan Google Docs atau Google Slides? Baik, secara singkat kita coba bikin form ujiannya. Oke, jadi di sini di Drive kita bikin form baru, misalnya di sini. Oke, ujian sertifikat. Baik, yang kita butuhkan ya pertama kali adalah email. Oke, sebelum dibuatkan beberapa poin pernyataan, settingannya kita aktifkan dulu make this a quiz-nya ya, jangan lupa. Kemudian karena kita menggunakan belajar ID, biasanya ada peserta yang tidak menggunakan akun belajar ID. Nah, untuk antisipasi kita nonaktifkan sementara restrict ya, user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi agar akun Gmail itu masih bisa menginput atau mengerjakan di Google Form yang kita buat. Baik, oke, pertama email, kita kembali ke poin soal. Karena dia tidak mempunyai nilai, kita kasih nilai 0. Kemudian kita tambahkan lagi, boleh. Kalau saya lebih senang menggunakan duplikat, kemudian nama lengkap. Oke, seperti itu. Boleh dibuat pertanyaan baru di sini atau duplikat ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk email, kita beri respon validasinya teks berupa email. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada peserta yang salah mengisi, itu nanti dari formnya itu akan menolak. Setelah email, kita tambahkan lagi misalnya di sini tempat lahir, mungkin ya, kemudian tanggal lahir, nanti kita berupa tanggal, date, oke, kemudian kita tambahkan lagi asal sekolah. Oke. Sekali lagi untuk diingat, nanti di sini karena dia quiz, dia akan meminta poin ya. Nah, untuk data ini kita kasih poinnya 0. Terakhir kita bisa tambahkan di sini foto. Oke. Jenisnya atau tipenya berupa file upload.
Oke, allow only specific file type, kita khusus mengupload atau mengunggah file gambar atau image. Oke, satu saja, dibatasi satu file. Answer key-nya kita kasih 0. Nah, sudah seperti ini, email, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah itu nanti kita bikin soalnya, kita buat section ya, new section. Ini di sini soal. Oke, saya bikin sederhana saja. Yang saya sudah buat di sini soalnya. Oke. Ini untuk menghemat waktu saja ya. Jadi misalnya saya kopikan. Ini misalnya 22, 25. Oke, nah kita kasih answer key-nya 30, poinnya misalnya 20. Oke, kemudian kita bikin soal lagi. Provinsi Banten. Ini jenis jawabannya kita pilih yang short answer. Kita kasih jawabannya di sini sekarang. Atau mungkin kadang-kadang ada yang menulisnya S-nya kecil ya. Kita antisipasi, jadi ada 2 jawaban yang kita pertimbangkan. Poinnya sesuaikan saja. Tambahkan lagi soal. Di sini kita kasih jawaban lagi, poinnya 20. Berarti jawabannya 4. Oke, jawaban lagi. Baik, terakhir kita coba 5 saja. Mamalia kecuali kambing, kuda, ya, kupu-kupu. Oke, ini ya. Oke, jangan lupa dikasih poin dan jawabannya. Oke, saya coba bikin 5 saja. Nah, ini sudah. Oke, nah sekarang alurnya tadi setelah kita membuat soal ujian, nanti akan ada peserta yang mengisi. Ya. Oke. Saya coba share di chat. Oke, nah peserta akan mengisi, nanti kita akan dapat input dari hasil isian peserta. Nah, setelah itu kita ke menu respon, kita olah di spreadsheet atau Google Sheet ini ya. Jadi kita buat klik spreadsheet, nah, kita bikin yang baru saja. Oke, klik. Oke, boleh silakan Bapak Ibu untuk dicoba ya, agar nanti bisa terlihat hasilnya.
Menu asal sekolah Gitu. pasti pakai format tanggal itu, Pak. Oke, iya ya. Asal sekolah. Oke. Baik, terima kasih Pak Ardi. Boleh di-refresh lagi, di-refresh nanti akan menunya berubah. Baik, saya coba juga ya. Oke, saya coba misalnya emailnya. Atau Bapak Ibu silahkan boleh mencoba juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin ikut mencoba. Linknya sudah ada ya, sudah ditautkan di kolom chat box. Baik, nanti kita lihat kita punya nilai ambang batas. Jadi nanti misalnya ambang batasnya 75. Nah, nanti siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 nanti dinyatakan lulus ya. Tapi untuk yang di bawah berarti dinyatakan belum lulus, seperti itu. Oke. Nah, oke, sudah ada. Nah, nanti kita ada beragam ya. Baik. Nah, setelah terkumpul data ini tinggal 2 langkah lagi kita olah dulu di Google Sheet-nya, Bapak Ibu semua. Yang pertama kita lihat di sini ada data, kemudian di sini ada sheet yang pertama, form response 1. Nah, saya sarankan untuk mengganti nama sheet yang pertama ini agar lebih mudah nanti ya ketika memasukkan formulanya. Sebetulnya tidak masalah, tidak diganti juga, tapi saya sarankan untuk diganti. Misalnya sheet 1. Nah, kita bikin lagi sheet berikutnya. Nah, ini yang nanti akan kita olah datanya ya. Misalnya database. Apa saja yang kita butuhkan? Berarti yang kita butuhkan adalah sesuai dengan template yang kita buat. Di sini ada pas foto, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, waktu ujian dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita butuhkan database-nya. Oke, kita lihat satu-satu ya, Bapak Ibu semua. Karena mengambil dari sheet 1, kemudian kita olahnya di sheet database, kita bisa gunakan misalnya array formula ya. Yang pertama kita butuh data di sini berarti nama. Ya Bapak Ibu ya. Nama itu nanti kita lihat di kolom apa. Nah, berarti di sini nama itu di kolom D. Tempat lahir di kolom E, tanggal lahir di kolom F dan sebagainya. Baik, kita coba. Nama itu berarti tadi di kolom D. Array formula, kita gunakan array formula. Kemudian karena berbeda sheet, maka kita tulis sheet 1 pakai tanda seru kolom D. D.2D. Nah, nanti muncul nama lengkap seperti ini. Baik.
berikutnya sama saja, nanti kita lihat tempat lahir, tanggal lahir itu ada di E, F, dan seterusnya ya. Nah, kalau berurutan seperti ini, bisa kita copy paste saja. Nah, dia berurutan. Asal sekolah. Oke, kemudian ini ada foto juga. Kemudian keterangan. Oke, waktu ujian itu berarti nanti kita pilih yang stamps ya Bapak Ibu ya. Time stamp itu ada di kolom A. A.2 A. Nah ini, oke. Baik. Oke, ini sudah. Kita ubah tanggal lahirnya ini karena misalnya kita pengen formatnya seperti pada umumnya ya. Jadi kita klik kolom C, di sini ada more format, pilih ke custom date and time. Nah ini jadi tanggal, bulan, tahun. Nah, mau seperti apa yang kita inginkan? Misal saya inginkan yang panjang seperti ini. Nanti dia berubah. Oke, baik. Kemudian untuk timestamp-nya sudah. Nah, untuk keterangan itu nanti kita akan buat formulanya, rumusnya. Ya, jadi oke, sebentar skornya dulu. Skornya itu di kolom B. Saya kopikan dulu skornya. Ada di kolom B. B.2 B. Nah, ini skor 80/100 dan sebagainya. Kemudian keterangannya nanti kita gunakan rumus seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya, array formula, kemudian if row A dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di drive berbagi. Saya kopikan langsung saja. Oke. Nah, nilainya ada di kolom G, maka di sini kita tuliskan G.2G. Nah, berapa ambang batasnya? Misalnya 80, nanti tinggal kita ganti di sini angkanya sesuai ambang batas ya. Apakah lebih dari 75 atau misalnya bisa aja misalnya kalau nilainya 100 baru lulus misalnya. Nah, tinggal itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Di sini saya misalkan lebih dari atau sama dengan 75 dia lulus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi 80 karena lebih dari 75 dia lulus, kemudian ada yang tidak lulus 1 dan sebagainya. Ini rumusnya array formula cukup panjang, nanti bisa dilihat di drive bersama. Satu lagi nanti untuk foto itu kita tidak bisa langsung gunakan yang ada di sini ya, jadi harus kita modif dengan mengganti open menjadi ekspor ya. Mengganti open di sini kan kalau dilihat linknya ini ada open ini ya. Nah, open. Nah, ini nanti kita ganti menjadi ekspor. Oke, nah rumusnya saya coba copy saja dari file formula. If row A foto, kemudian foto peserta, bedakan peserta, kemudian foto database fotonya ada di kolom E nih Bapak Ibu ya. Jadi kita ganti di sini E. Oke, coba kita enter. E itu sebentar. Oke, maaf. Di sini sheet 1. Nah, oke. Oke, jadi tadi di sini masih ada
formula sheet 1 ya Bapak Ibu. Jadi dia mengambil datanya dari sheet 1 ini. Nah, padahal kita ingin mengambil datanya yang sudah ada di sheet database. Jadi kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita coba enter. Nah, berubah ya. Di sini ini open, drive.google.com dan sebagainya ada open. Nah, kita ganti dengan export. Seperti itu. Agar bisa nanti dimunculkan di template yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Nah, selesai. Satu hal jangan lupa nanti karena mau diambil datanya, berarti nanti drive atau folder tempat menyimpan foto ya. Di sini berarti, nah ini ya, di drive PC. Nah ini formnya, ini Google Sheet-nya ya, spreadsheet-nya. Nanti akan muncul file responses ya. Nah, di dalamnya itu akan tersimpan foto-foto peserta, foto-foto siswa. Nah, jangan lupa karena mau diolah, kita setting atau ubah settingannya, permissionnya di sini menjadi editor. Kementeriannya kita ubah anyone with the link, kemudian rule-nya ini kita ubah ke editor. Karena kalau tidak diubah nanti tidak akan muncul fotonya Bapak Ibu. Jadi dia dianggap karena tidak ada izin untuk mengolah, maka si AutoCAD nggak bisa mengambil foto peserta itu, peserta ujian. Baik. Oke. Nah, selesai sudah mulai dari soal, membuat soal, kemudian membagikannya ke siswa, kemudian kita olah database-nya di Google Sheets, kita bikin sheet database khusus. Terakhir, ini langkah terakhir, kita setting AutoCAD-nya. Nah ini yang memiliki fungsi sama dengan mail merge. Kalau dulu salah satu ekstensi dari Google Sheet yaitu AutoCAD ya, kita setting di AutoCAD-nya. Bapak Ibu bisa ke Google Sheet database peserta, kemudian pilih menu extension, nanti akan muncul AutoCAD. Ini kelebihan dari belajar ID Bapak Ibu semua, karena kalau di akun Gmail biasa ini kita harus menginstal lagi, tidak otomatis muncul seperti ini. Tapi kalau di belajar ID ini otomatis sangat banyak, ini banyak banget ekstensi dari Google Sheet-nya. Ini otomatis muncul, tidak perlu diinstal awal ya, jadi langsung otomatis muncul. Nah, baik, menu extension, AutoCAD, kita launch, kita coba. Oke, new job. Kalau belum ada AutoCAD yang bekerja di Google Sheet Bapak Ibu, nanti otomatis ada new job. Tapi kalau sudah ada nanti muncul project-projectnya seperti itu. Nah, job name-nya kita tulis misalnya seperti nama file ya, sertifikat lulusannya. Oke. Kemudian next, di pop-up atau menu kedua kita disuruh milih template ya. Nah, template-nya yang sudah kita buat tadi. Dalam hal ini saya coba buatnya di sini ya, sertifikat kelulusan. Nah, berarti kita pilih sertifikat kelulusan. Ini yang sudah pernah dipakai. Kalau belum berarti nanti Bapak Ibu klik menu from drive. Nah, dengan catatan nanti kalau di Bapak Ibu membuatnya di Word, misalnya Microsoft Word, nanti Bapak Ibu harus mengubahnya dulu ke Docs ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misal nih sudah ada template-nya tapi dibuatnya di
Microsoft Word ya. Nah, upload ke Drive sekaligus nanti ubah bentuknya menjadi Google Docs. Kalau tidak dia nggak mau bekerja seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah kita udah masukkan kelulusan 2002 Docs. Kita lanjut. Nah, kemudian kita disuruh melingkan database di sheet ke template yang kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa setiap isian yang ingin kita ubah itu ditandai dengan kurung apa ini namanya ya? Kurungnya 2 ya, Pak? Kurung ya. 2 kurungnya, kurung 2 apa namanya itu? Ya, kurung lancip lah ya. Kurung lancip. Kurung lancip 2 dan tutup kurung lancip 2. Jadi diapit oleh 2 tanda kurung seperti ini, Bu Tri. Ya. Harus ya, Pak ya? Semua, jadi semua ya. Ya harus yang akan diisi otomatis harus di kurung 2 itu, diapit dengan kurung 2 itu. Iya, betul. Jadi harus, karena nanti si autocorrect-nya membacanya itu nanti yang memiliki tanda kurung seperti ini. Jadi diapit oleh 2. Nah, nama lengkap biar gampang ya, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian pas foto dan sebagainya. Ini skor juga. Nah, ini bisa diubah warnanya juga disesuaikan. Jadi yang penting diapit oleh tanda kurung seperti ini. Jenis font, ukuran font, warna dan sebagainya itu bisa disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu semua. Baik, balik lagi ke Google Sheet-nya. Nanti diminta untuk melingkan tadi database Google Sheet ke template. Nah, kita gunakan sheet database ya, Bapak Ibu ya. Maka di sini juga kita pilih yang sheet-nya database. Oke, nah sudah. Kemudian ini pas fotonya berarti pilih yang foto peserta. Karena foto itu berupa gambar, kita pilih untuk jenis database-nya image seperti ini. Oke, nah kemudian ini foto peserta. Jadi ini sebagai kolom di sheet ya, daftar ini. Jadi ini nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini adanya di sini di kolom. Ini daftar kolom Google Sheet. Nah, yang ini Bapak Ibu semua, ini adalah data di template. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, jadi ada 2. Ini template-nya yang di tengah ini. Sedangkan yang bagian paling kanan ini merupakan kolom di Google Sheet. Baik, pilih foto peserta sekali lagi, tadi bentuknya image. Kemudian width-nya, misalnya 3x4 itu berarti misalnya 3x4 kurang lebih, sebentar, ada share screen-nya. Nah, misalnya 3-nya 180 ya, Bapak Ibu, 240. Pokoknya skalanya 3/4. Tapi itu disesuaikan, silakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu nanti. Saya coba untuk berupa pixel di sini 180, kemudian height-nya, tingginya 240. Nama lengkap nanti nge-link-nya ke nama lengkap. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian tempat lahir nanti nge-link-nya ke tempat lahir. Ini tempat lahir. Oke, nah di sini tempat lahir. Kemudian tanggal lahir, nge-link-nya ke tanggal lahir dan sebagainya. Asal sekolah, timestamp. Kemudian keterangan. Terakhir skor itu berarti skor ya. Nah, nge-link-nya ke skor. Ini. Baik. Kalau sudah semua, nanti ada peringatan kalau belum seperti tadi. Jadi
AutoCred akan mendeteksi kalau ada database yang belum di-linkkan ke template. Nanti ada peringatan, jangan khawatir. Ya, kalau sudah lengkap, ini sudah tidak ada tanda tadi ya, tanda bahwa salah satu kolomnya belum di-linkkan ke template. Kita lanjut saja, next. Ini file name-nya, kalau yang tadi file, kalau yang pertama Bapak Ibu, nah ini tuh untuk nama di AutoCred-nya. Tapi kalau file name ini untuk nama file sertifikat yang akan nanti dikirim seperti itu. Oke, saya contohkan misalnya. Nah di sini bisa kita lihat apa namanya link yang bisa kita gunakan. Saya coba nama lengkap, kita klik, kemudian kita pastekan. Oke. Biar tepat ya, karena kalau salah satu huruf saja atau beda case-nya, kapital kecilnya itu nggak bisa. Nama lengkap, sertifikat kelulusan misalnya C. Baik. Berupa apa file nanti yang akan dikirim nanti? Ini bisa docs ya, bisa PDF. Jadi ada dua pilihan. Biasanya kita PDF, kemudian outputnya juga bisa pilih dua. Yang pertama, masing-masing database itu satu file. Misalnya di sini Pak Rohadi itu satu file, Pak Erwin satu file, Bu Sugianti satu file, dan sebagainya. Atau semua peserta ujian itu nanti dimasukkan ke dalam satu file. Jadi ada beberapa halaman. Kalau 12 peserta berarti nanti ada 12 halaman. Ya, tapi kalau mau masing-masing dikirim berarti kita pilih yang classic mode. Oke, next. Destinasi folder itu di mana kita mau menyimpan sertifikatnya, di folder mana. Saya coba hapus dulu misalnya. Nah, agar tertib teratur ya. Nah, kita tempatkan semua file sertifikat di satu folder. Nah, saya sudah buat di sini ada, nah ini sertifikat ya. Nanti kalau Bapak Ibu buat, otomatis nanti di sini muncul foldernya gitu. Nah, untuk sertifikat saya bikin sertifikat HGN 2022. Nah, kita select, nanti di sinilah, di folder inilah nanti semua file sertifikat disimpan. Kita next lagi, ini kita abaikan. Nah, ini yang cukup menarik karena di sini ada kondisi di mana kita menginginkan memfilter siapa saja yang akan kita kirim sertifikat seperti itu, atau siapa saja yang kita kirim SKL misalnya, kalau yang udah lulus atau udah lunas bayaran baru kita kirim SKL-nya atau dan sebagainya lah ya. Nah, di sini saya kondisinya di sini di keterangan ini ada keterangan lulus Bapak Ibu. Berarti di sini saya pilih keterangan equals, ini berarti lulus. Kalau keterangan itu sama datanya lulus, berarti dikirim. Tapi kalau tidak, berarti tidak dikirim, seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Share docs and send email. Nah, ini pilihan juga apakah sertifikatnya mau dikirim ke email peserta ya. Nah, saya coba misalnya kita kirim berupa PDF. Kemudian allow collaborator to di-share, apakah bisa membagi lagi? Biasanya saya pilih no. Kemudian ini send from generic, no reply, yes biasanya. Kalau kita dapat email dari report dan sebagainya itu biasanya no reply ya, kalau hanya berupa pemberitahuan dan sebagainya. Nah, kemudian kemana? Berarti kita ke email. Email itu di sini berarti now. Sebentar, mana email? Emailnya ada di sini.
Oke, di sini tidak muncul, berarti kita tulis saja di sini dengan format yang sama. Emailnya. Oke, kemudian subjeknya berarti boleh nama lagi. Sertifikat lulusan. Bodinya, badannya misalnya singkat saja. Selamat Bapak atau Ibu. Nah, biar bisa langsung disebut namanya, kita gunakan nama lengkap di sini ya, Bapak Ibu ya. Nama lengkap. Anda dinyatakan lulus dengan nilai. Oke, nah berarti di sini kita masukin lagi skornya. Oke, skor. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Kalau sudah semuanya di setting, kita next lagi. Trigger itu berarti nanti ada dua pilihan juga. Kita eksekusi database-nya, kita kirim sertifikatnya ke masing-masing peserta. Apakah secara otomatis atau manual? Jadi kalau manual, kita yang harus mengklik tombol eksekusinya. Tapi kalau otomatis, nanti dari Google Sheet-nya yang otomatis mengirimkan sertifikat begitu ada peserta yang sudah selesai ujian. Ini ada dua. Kalau yang run on, ini otomatis ya Bapak Ibu, otomatis. Run on berarti setiap ada data yang masuk, langsung dikirim. Setiap anak atau peserta selesai ujian, itu langsung dikirim. Tapi kalau run on, itu ini ya, jadi berkala. Apakah tiap 1 jam dikirim, apakah 2 jam dikirim, 3 jam dan sebagainya. Tergantung pilihan. Jadi betul. Nah kalau kita pilihnya per jam, berarti ada database atau ada peserta yang sudah selesai submit, itu tidak langsung dikirim, tapi menunggu terkumpul baru 1 jam berikutnya dikirim, per jam berikutnya dikirim dan seterusnya. Nah biasanya kalau saya biar real time, saya pilih yang run on from trigger. Yang pertama ya, seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau manual, misalnya mau memeriksa dulu apakah data ini benar-benar dikirim oleh peserta atau di luar peserta, berarti jangan pilih yang yes ya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua ingin memastikan bahwa data ini benar-benar loh dari peserta seperti itu. Nah, baik, saya pilih yes, kemudian di save. Tadi no Pak pilihan Bapak. Saya pilihnya yang yes, yang pilihan pertama. Jadi yang begitu database masuk langsung dikirim. Nah ini pilihan pertama. Oh iya, yes. Tapi kalau yang yes ini dia limitasi, jadi berkala per jam atau per 2 jam, per 3 jam dan sebagainya. Baik. Oke, kita coba. Nah, di sini ada tombol eksekusi, ini tombol edit tadi ya, misalnya ada yang belum disetting atau ada yang ketinggalan. Kemudian ini melihat detail AutoCAD yang sudah kita susun dan seterusnya. Kemudian ini kalau mau di delete. Baik, kita coba eksekusi Bapak Ibu semua. Oke, nah udah kalau langsung udah seperti ini biasanya ya udah tinggal pulang aja dah ya. Gampang ya. Tinggalin. Ya. Padahal peserta ada ratusan kan, nggak mungkin kita tunggu sampai. Nah udah kita tinggalkan. Nah ini nanti sesuai yang tadi limitasi ya, jadi kondisional kondisinya. Yang lulus dikirim. Nah, yang ini yang nggak lulus ini nggak muncul nih, karena dia tidak ada keterangan lulus.
Nah, berarti siapa nih? Tidak Jadi ada dia sertifikatnya. tidak menerima ya sertifikat seperti itu. Oke, boleh dicek di email Bapak Ibu semua. Saya coba lihat satu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, Wow, seperti luar ini ya. Nah, ini biasa. Lulus Oh, saya lulus Putri. Selamat Pak Rohadi ya. Lulus ya. Waduh, Hadi selamat ya. Nilainya 80. Oke, lumayan ya. Bu Rini lulus Bu Rini. Nah, Selamat Keren, Pak keren. Hadi. Pak Rohadi emang the luar best biasa. ini. Bermudah serang banget. kemudian dan sebagainya. Iya. Di sini mungkin saya gunakan image nih Bapak Ibu. Jadi harusnya yang PNG ya, yang transparan. Tapi kayaknya saya lupa nyeting ini yang pasnya, jadi ketutupan pasnya. agak kurang. Iya, betul. Tapi intinya seperti itu. Jadi apa ya? Kadang-kadang ulangan juga saya kirim juga hasilnya lewat email. Anak-anak tuh seneng Bapak Ibu. Jadi Apresiasi mendapat ya, Pak. email berupa ini itu udah Apresiasi. senang. Formatnya nggak kaku juga seperti ini ya Bapak Ibu, ini kan ini formal. Tapi kalau buat anak-anak biasanya yang full color, full kartun dan sebagainya seperti itu. Itu bisa juga gitu. Banyak settingan-settingan di Canva misalnya atau di Google Slide ya, Slide Doc dan sebagainya itu yang menarik seperti itu bentuk sertifikatnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua. Jadi sebagai informasi mungkin iseng-iseng ya. Jadi misalnya setiap ada yang ulang tahun akan dikirim kartu ucapan lewat email. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi begitu tanggal lahir sesuai dengan yang kita kondisikan, langsung kirim kartu ucapan ya. Atau misalnya apalagi ya, psikologi atau psikotes ya, psikotes misalnya. Nah, ada beberapa tipe, misalnya apakah psikomotor, visual, audio, kinestetik. Nah, itu bisa. Jadi masing-masing siswa nanti menerima keterangan atau penjelasan yang berbeda-beda sesuai gaya belajarnya misalnya. Nah, itu kurang lebih. Dan luar biasa. Dan mungkin kalau udah ngobrol Google Sheet ini sangat luar biasa ya. Jadi apapun kayaknya bisa kondisikan, bisa kita buat kondisi seperti apapun seperti itu. Baik, sementara itu saja. Saya kembalikan ke Ibu Tri. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa ya Bapak Ibu, dengan menggunakan add-on dari Google Sheet ini sangat mempermudah, mempersingkat waktu dalam pembuatan sertifikat. Mungkin lebih terasa saat pengimbasan kemarin yang online, mungkin jika digunakan benar-benar bermanfaat ya. Serta kita yang tidak sedikit, kalau kita manual butuh waktu yang cukup lumayan lama ya. Karena hanya dengan menggunakan add-on tadi, AutoCAD mempersingkat waktu yang harusnya beberapa jam jadi beberapa menit. Luar biasa. Keren ya Bapak Ibu. Mantap pokoknya Pak Yan. Ya, Pak Yan. Mungkin Pak Yan tadi ada sedikit ya di kolom chat ada yang meminta supaya yang untuk formula di Excel di Google Sheet-nya tadi ada yang minta berikan tutorialnya. Seperti itu bagaimana Pak Yan? Yang untuk tadi lulus tidak lulusnya seperti itu, mungkin fungsinya ya. Iya. Baik. Sheet-nya ya mungkin nanti bisa disimpan di drive bersama ya. Nanti diberikan ya, tutorialnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin masih mengganjal, yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, silahkan bisa raise hand Bapak Ibu. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat jika ada yang masih kurang masih agak mengganjal. Untuk kegiatan kita hari ini seperti tadi ya Bu Rin ya, jadwal sampai dengan jam 4 ya. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit.
Oh ya, untuk link presensi silahkan sudah di-share di chat box-nya ya. Silahkan diisi sesuai datanya disesuaikan. Ya, kita masih punya Ya, 25 Pak Nendi, menit ya. Kita boleh masih punya kalau ada 20 pertanyaan menit. Pak Nendi. Oh, ditunggu tutorialnya katanya. Tadi udah langsung tutorial loh Pak Radi ya. Oke. Iya. Tutorial untuk yang ini sepertinya Pak Yayan, yang tadi membuat rumusnya itu tadi kan memang tidak didetailkan ya. Oh iya, betul. Ya, Iya, bagaimana benar. bisa lulus tidak lulus seperti mungkin kalau di yang sebelah kan pakai fungsi if kayak gitu ya. Nah, itu Iya. Betul, karena masih ada waktu Ya, mungkin bisa ya Pak Yanyan. masih ada Bapak 20 Ibu bisa, menit bisa. lagi. Bapak Ibu Pak semua. Yanyan ini namanya memang Pak Herdiawan, tapi biasa panggilannya Pak Yanyan ya. Saya biasa panggil beliau itu Pak Yanyan. Ya, Iya. oke. Nama kesayangan orang tua itu, Bu. Iya, wah kesayangan kita bersama jadinya. Tapi saya kalau Ya. manggil Pak Dwi. Oh, Pak Dwi. Iya. Oke, Aduh, karena masih Pak ada Nendi waktu. mana suaranya ini? Kita pernah sekamar kayaknya sama Pak Nendi ini dulu. Wah, Iya. teman Kamar. banyak. Teman Iya. sekamar. Teman sekamar. Teman sekamar ya Pak Nendi. Oh, kegiatan SRB kayaknya. Betul nggak? Iya, Iya. betul. Iya, kegiatan Betul, SRB sama Putri Oh, angkatan offline ya? angkatan 2019, offline Iya, mereka. offline. Betul. Kalau kita kan enak online ya. full ya. Oh iya. Oke deh, Bu sip lah. Abid, Bu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin kalau formulanya memang agak panjang, cuman intinya gini. Nanti ketika kita ngolah database pertama kali itu sheet-nya itu hanya satu. Sheet-nya hanya satu. Oke, ini ya. Muncul nggak share screen saya? Muncul Pak. Muncul ya, oke. Jadi sheet-nya ada satu, biasanya form respon. Nah, ini untuk mempersingkat saja. Jadi kita ganti aja menjadi sheet 1 cukup, atau misalnya data awal dan sebagainya. Nah, kita bikin sheet baru karena kalau tadi kan 5 soal ya, kebayang kalau misalnya 20 atau 50 soal itu panjang banget. Nah, maka kita bikin sheet baru untuk database-nya. Ini canggih karena array formula, kita gunakan rules array formula karena array formula itu berarti nanti selalu update begitu ada, misalnya gini, saya tulis di sini misalnya oke, ini nggak tahu nih for Jamilan apa ini ya. Nah, otomatis muncul di sini. Jadi kalau di dulu kita harus copy paste rumus ya, copy paste rumus dan sebagainya. Jadi kalau ada data baru yang muncul itu harus di copy lagi, dipaste lagi. Tapi dengan array formula itu otomatis update sendiri. Begitu muncul data baru dia muncul di sini. Wow. Jadi tidak bisa di copy paste. Itu array formula. Ngambil data apa? Di sini sheet 1D. Nah, D-nya itu unik juga, jadi hanya D.2D. Artinya D pertama sampai D paling bawah itu, sampai baris paling bawah itu nanti masuk. Kecuali kalau kita batasi misalnya D1 sampai D5. Nah, nanti hanya sampai baris 5 saja. Tapi karena kita nggak tahu misalnya peserta ujiannya berapa, kita ya udah seberapapun banyaknya terupdate seperti itu. Nah, D sheet 1 itu berarti sheet namanya sheet 1, tanda seru ya, berarti dia sheet mengambil data dari sheet 1. Itu. Kemudian ini sama saja, nanti tinggal dilihat, kemudian nah ini yang agak beda nanti mungkin dari keterangan ya. Ini sebetulnya nanti logika if ya. Kalau lulus nggak lulus berarti if. Sama saja, kita gunakan array formula. Di awal itu biasanya selalu menggunakan array formula, nyaris selalu. Karena sifatnya fleksibel, terus update dari menit ke menit, bahkan mungkin besoknya masih ada yang ikut misalnya itu.
Nah, kita gunakan array formula. If row, jadi kita ingin menamai kolom H ini, jadi biar ada namanya keterangan. Jadi kita awali dengan row A sama dengan 1. Nah, kalau ini mah hanya trigger aja, jadi hanya pemicu aja. Ya, biar di baris 1 kolom H ini muncul tulisan keterangan. Nah, baru di sini apa yang ingin kita yang kita inginkan. Kan yang kita inginkan yang lulus itu di atas ambang batas. Ambang batasnya 75. Berarti kita gunakan rumus if. Kalau misalnya yang kita inginkan misalnya siswa perempuan dan di atas 80. Nah, berarti nanti menggunakan N dan sebagainya ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di materi rumus Google Sheet atau Excel sama sih. Nah, jadi if ini sama nih G-nya itu kita nggak tahu sampai G berapa. Jadi G.2G itu udah. Jadi sampai G terakhir lebih dari 75 itu lulus. Kalau tidak ini kosong nih, blank. Atau misalnya kita tuliskan tidak lulus. Nah, nanti muncul. Nah, kadang-kadang hal seperti ini nanti yang blank ini, yang di bawah ini dianggap di bawah ambang batas, jadi sehingga nanti ini tidak lulus. Jadi saya biasanya ini kita dikosongkan saja, diblankkan seperti ini. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan lagi fotonya ya Bapak Ibu semua, nanti boleh misalnya karya anak atau apapun fotonya itu tidak bisa dieksekusi kalau masih berupa link bawaan dari Drive. Ini hanya bisa dilihat saja. Nah, agar bisa dieksekusi oleh AutoCAD, kita modif sedikit dengan mengganti OpenID ini dengan export. UC export. Nah, rumusnya sama nih, kan reforma juga ya. Kemudian ini trigger juga if row A.2A1 itu trigger biar muncul di baris pertama itu tulisan foto peserta ini. Ini kemudian substitute, jadi mengganti apa yang ingin diganti itu substitute E.2E. Jadi semua yang ada di kolom E tulisan open tanda tanya diganti oleh apa? Diganti oleh UC tanda dan sebagainya lah. Ini juga saya dapat dari dari referensi internet. Terus diapit oleh tanda petik nih, tanda petik seperti ini. Jadi ini yang istilahnya sintak yang bisa dieksekusi oleh AutoCAD export view. Itu saja sebetulnya. Jadi nggak terlalu rumit juga. Cuman memang kalau diingat ini saya juga nggak ingat rumus ini. Jadi saya simpan di file formula. Nah, ini udah saya simpan semua Bapak Ibu. Udah saya simpan semua. Itu saya simpan di drive bersama yang hari kedua. Jadi tinggal copy paste saja, nanti disesuaikan ininya, kolomnya. Bisa dipelajari. Iya, bisa dipelajari sendiri kolomnya. Ya Pak ya. Iya. Oke. Tidak usah dihafal Bapak Ibu, saya juga tidak hafal. Dihafal ya. Iya. Itu kayaknya ada yang baik, Bapak Ibu bisa mungkin nanti bisa sambil dipelajari lagi untuk rumusnya. Dan kemudian ada yang bertanya nih Pak Yanian, selain dikirim melalui email, biasanya bisa dikirim kemana lagi ya Pak, secara otomatis? Adakah jalur lain selain jalur email untuk yang secara otomatisnya pengiriman sertifikat ini? Sebetulnya bisa lewat WhatsApp. Ya, jadi kalau email mungkin kalau siswa nggak tahu, kalau di sekolah saya itu ribet katanya, nggak tahu lah, nggak biasa. Ya, lebih mudah ya. Nah, itu sebetulnya bisa lewat WhatsApp juga Bu Tri, cuman nanti ada beberapa tahapan lagi, enggak secara otomatis itu bisa. Otomatis juga. Cuman nanti ada aplikasi tambahan di perangkat kitanya, di perangkat
saya gitu ya, misalnya saya gurunya atau yang mengadakan ujiannya, nanti ada aplikasi tambahan. Jadi Eksekusinya defaultnya tetap di sini, eksekusinya gimana? pengolahan database-nya di Google Sheet. Nanti kita ambil menggunakan aplikasi tambahan tadi. Nanti siswa ngirim kode ke kita, nanti otomatis terkirim. Kita nggak usah capek-capek balas, ya. Nanti otomatis minta hasil ulangan misalnya, langsung otomatis terkirim dan sebagainya. Kita tinggal tiduran aja di samping suami atau istri, iya. Memperingan ya, benar. Ya. Jadi bisa dikirim otomatis melalui WhatsApp hanya menggunakan aplikasi tambahan mungkin ya Pak En ya. Iya, Untuk defaultnya tetap ke email untuk jika tanpa aplikasi tambahan. Baik. Betul. Nah, mungkin ada satu lagi nih Pak En. Ketika menggunakan AutoCred biasanya selalu muncul notifikasi di Gmail sebagai Gmail laporan. Nah, apakah selalu seperti itu? Iya. Kalau itu sebentar. Itu Saya juga sering dapat. kayaknya selalu ada ya. Ya, saya juga sering dapat itu Pak. Mungkin defaultnya mungkin ya dari sananya pengaturan itu. Iya, sepertinya defaultnya ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, jadi akhirnya jadi spam ya. Iya, betul. Di inbox kita. Oke, sebentar. Ya, kayaknya itu defaultnya ya, Bu Tri ya. Saya Ya, belum seperti nemu, itu. belum. Saya waktu itu pernah menggunakan, tapi tidak lama kemudian sering ada email masuk juga dari AutoCred. Itu ya, itu resiko gratisan kayaknya Bu Tri. Iya, betul. Selalu ada resiko dari apa? Kalau mau lebih nyaman mungkin yang berbayar, AutoCAD-nya ada. Ya, kita pakai yang free ya. Ya. Mungkin ada lagi Ya, Bapak Ibu yang ini yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand atau diketik di kolom chat. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi jika ingin ada yang mungkin atau ada Bapak Ibu yang ingin sharing bagaimana penggunaan add-on ini. Formulanya apakah bisa di-share Ibu? Bagaimana Bu Rin, kita boleh share yang tadi? Boleh ya Pak Yan ya. Formulanya katanya boleh di-share enggak? Mungkin boleh banget. dibuat Boleh banget ya, kasih aja linknya. Ya. Oke, coba Karena saya tidak semua ada di drive bersama kan ya, Oke, karena ya. ada di sini. dibagikan Berarti, lewat aja ya, saya publikan ya. Baik. ya, boleh. Link dan juga ininya ya. Ya, tadi ada yang mengerjakan ujian lagi. Nah, sambil kita ngobrol itu di database-nya udah otomatis terkirim. Jadi, Langsung ya Pak ngobrol ya. itu, ya kita nggak perlu Otomatis. nggak khawatir harus ngecek misalnya udah terkirim belum atau coba peserta ini udah enggak, tapi itu secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat Pak Yan, misalkan anak itu ikuti ujiannya susulan misalkan, otomatis ya langsung terkirim saat anak itu mengerjakan, nggak lama. Betul. Data akan berubah ya Pak Yan ya. Betul, otomatis. Selama formnya dibuka itu otomatis terkirim langsung. Ya. Hebat, keren ya. Ya. Jadi tidak khawatir anak itu tertinggal walaupun dia susulan ya, karena ada timestamp-nya mungkin ya. Ya, betul Bu Tri. Nah, nanti misalnya yang kita biarkan aja, nanti kalau ada anak yang telat misalnya, itu bisa di formulanya misal ya, lewat 10 menit poin dikurangi 10, nah itu bisa. Jadi diatur lagi sebagai konsekuensi ya, anak itu dapat 100, tapi gara-gara dia telat,
-5 atau -10 misalnya. Wow, Seperti itu. keren Itu sekali. bisa dikondisikan. Dikondisikan kembali. Hanya mungkin butuh ini ya untuk pemahaman kita membuat rumusnya ini tadi Pak. Ya agak ya harus pahami dulu, dipelajari dulu mungkin ya. Ya, tapi saya yakin Bu Tri, Bapak Ibu semua di sini bisa. Itu hanya logika sederhana. Jadi Ya, logika, mungkin tidak agak-agak mirip dengan yang sebelah ya. Biasanya kita juga suka pakai kan di olahan data yang sebelumnya sering kita gunakan. Nah, hampir mirip, pasti tidak terlalu, yang sudah biasa menggunakan pasti tidak terlalu asing banget gitu. Iya, betul. Oke, masih ada 9 menit menuju jam 16, pukul 16. Kiranya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing tentang penggunaan add-on ini, tentang pembuatan sertifikat secara otomatis. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin melakukan pengimbasan secara online pasti bermanfaat banget ya ini untuk penggunaan pembuatan sertifikat otomatis ini. Ada yang ingin berbagi cerita mungkin? Bapak Ibu? Ya, Bu Tri, kalau di SMA itu biasanya ada bukan hanya untuk sertifikat ini ya, untuk sertifikat webinar gitu ya. Kalau di SMA mungkin Pak Yan ini biasa kebagian diminta untuk membuat sertifikat kelulusan ya, Pak Yan ya. Biasanya lebih banyak ya itunya murid ya. Biasanya SKL gitu mungkin Pak Yan ya. Betul ya, SKL ya. Kalau itu kan bisa 500 berapa gitu ya satu sekali. Kalau untuk sertifikat kan tidak terlalu banyak menggunakan formasi tadi ya Bu ya, hanya sebatas minimal seperti kan. Kalau yang Pak Yan tadi sampaikan benar-benar ilmu baru juga saya, karena saya belum pernah sih menggunakan untuk SKL jujur. Ya, kalau untuk Pak Yan ini lebih dalam lagi. Kalau kita kan hanya sekedar membuat sertifikat untuk webinar gitu ya, jadi lebih simpel. Lebih simpel. Foto ada nilainya, ini lebih ke sertifikat tidak menggunakan SKL gitu ya. Luar biasa, makanya terima kasih sharingnya ya Pak Yan ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain ingin berbagi? Ada yang sudah menggunakan belum Bapak Ibu di sekolahnya seperti yang Pak Herdiawan ini? Oh Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Pak Erwinnya mana ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Herdi, terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Alhamdulillah tercerahkan kembali ini materinya. Alhamdulillah dapat membantu saya. Untuk AutoCAD ini, kalau di sekolah saya udah terapkan juga kemarin ketika di in-house training atau IHT tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ketika proses asinkronus, para peserta mengisi LK, kemudian hasilnya langsung otomatis menjadi sebuah dokumen yang bisa diakses oleh peserta IHT. Ini membantu juga sih dalam proses kegiatan kami ketika IHT kemarin. Jadi ketika peserta mengisi LK sesuai dengan materinya, kemudian hasilnya secara otomatis langsung muncul, bisa ditampilkan di halaman Google Sites yang berisi untuk halaman LJK-nya. Jadi ini membantu sekali untuk proses kegiatan IHT kami di sekolah. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Erwin. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Pak Rohadi bagaimana Pak Rohadi? Pak Yayan, kata Pak Rohadi tidak yang tadi belum masuk ke email itu. Apa Putri? Putri? Sertifikatnya belum masuk Pak ya? Oh belum, nggak apa-apa. Lagi dalam perjalanan kali, lagi OTW ya. OTW, betul Pak. Kalau saya Bu Tri, saya Bu Tri sudah ada Wakasek kurikulum yang ngurus. Oh iya Bapak. Tapi kan ya lumayan lah tahu. Bagus banget Pak Herdiawan, terima kasih. Luar biasa. Nanti ditunggu tutorialnya ya. Tidak hanya di YouTube. Ya. Makasih banyak. Siapa?
Semangat semangat semuanya. Ya, Mantap. Pak Randi. Ya, kasih Pak. Ya. Tapi yang lain emailnya masuk nggak Pak Ibu di email? Belum, nggak kayaknya ya? Mukanya serius semua, mabuk kayaknya ngeliat rumusnya. Enggak ya, oke. Berarti Belum, kan Dari cek email Bu ya. ada. Harus ada tindak lanjut ini, Bu Rini. Ya, settingan emailnya kayaknya tadi Ya belum di setting kali. tinggal, betul. Belum masuk. Di setting formulirnya tuh Google Form-nya. Nah, mungkin ya ada kesalahan settingnya tadi. Ya. Mungkin ditunggu saja nanti diperbaiki oleh Pak Yayan ya. Akan ada sertifikat yang masuk. Saya mau jadi sertifikat sih yang masuk, pengennya yang masuk ke nomor kuning gitu loh, Putri. Oh iya. Enggak, itu Bu Rini yang masuk sertifikasi Bu. Oh yang masuk sertifikasi katanya Bu Deni. Bu Nelly tadi yang pengen itu. Bu Nelly. Ngarep.com. Ngarep.com. Bu Nelly lagi ada kedatangan tamu ya, lagi rame di sekolahnya ini kayaknya. Lagi ada Iya, acara. betul. Lagi pada pensi sama gelar karya. Mantap. Ya, oke, ada waktu 4 menit lagi nih. 3 menit Pada lagi serius. menuju. Pada serius semua ini Pak Yanyan. Berat Pak mungkin Pak. Yanyan nggak asing dengan rumus karena dia guru kimia soalnya. Kimia. Betul. Jangan lupa foto-fotonya, Putri. Kita mampu nih guru bahasa. Ya silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, mungkin perlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Saya coba untuk. Kalau mau dipoto mah langsung kelihatan wajahnya nih. Oh iya dong. Ya, ayo dong on cam Bapak Ibu. Wah, Bu Nelly seger kali. Webinar kita juga pakai cara itu sertifikatnya ya, Bu ya? Iya. Tapi mungkin agak seperti tadi Bu Rini bilang lebih dalam. Iya, kalau yang sertifikat kan simpel ya, Ya, simpel sederhana banget, ya. Tapi ada kalau datanya. sertifikat kelulusan yang seperti SKL tadi itu, ya banyak rumus-rumusnya. Oke, silakan tim dokumentasi. Bu Ya, Ati. silakan Bapak Ibu dipasang muka cantik gantengnya, kita dokumentasikan. Mungkin masing-masing juga sambil ya screenshot masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu presensinya diisi ya, daftar hadir yang tadi sudah ditulis di kolom chat. Nanti akan ada sertifikat. Ya masih oke. Lagi ya. Wah, ada titipan salam tuh dari Pak Kornel. Katanya agenda besok agar diundang juga peserta yang ada sekarang ya, Bu, katanya Putri. Ya Oh iya iyalah Bapak ya. Ibu. Pasti. Siap. Bapak Ibu silakan hadir kembali ya Bapak Ibu di kegiatan kita untuk esok hari. Besok materinya adalah sebentar. Untuk besok tanggal 3 November kita akan mulai di jam sebentar. Untuk besok materinya adalah PDKT sama akun belajar ID nih Bapak Ibu. Pembicaranya narasumbernya Bapak Erwin Sugiono dan akan dimulai waktunya sebentar, waktunya belum saya. Waktunya Ada sama ya Pak Erwin? sama ya dengan hari ini. Karena waktunya mungkin ada beberapa yang tidak sama ya, Kak. Menyesuaikan juga. Untuk besok waktunya sama dengan hari ini Bu Tri. Jam 14.30 sampai 16.00. 16.00. Ya. Bapak Ibu silakan hadir kembali ya, ditunggu kehadirannya di acara esok.
Kita akan PDKT besok itu dengan akun belajar ID sama jam 14.30 sampai jam 16 bersama Bapak Erwin Sugiono dengan moderatornya Ibu Ati Pujastuti. Baik, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 16.00. Jangan lupa Bapak Ibu presensi bagi yang belum silahkan diisi. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di room ini. Semoga apa yang sudah kita sharing bersama ini membawa manfaat, memberi kemudahan kita dalam pembelajaran dan kegiatan kita selanjutnya. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa membawa barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kami tunggu kehadiran Bapak Ibu kembali di esok siang menjelang sore. Baik, kita tutup. Sertifikatnya udah masuk, sertifikatnya udah masuk. Sertifikat sudah masuk. Link absennya mana ya? Link absennya ya? Oh, link absen. Link absennya Bu Rina ada. Ada ya, tadi sudah ada di chat box-nya. Udah. Scroll. Jadi scroll aja. Aneh linknya gimana? Apaan ini? Sebentar. Kok link Ada Bu Rin untuk link absennya? link apa? Bung Tri yang nge-share ya? Bukan Pas. tadi. Sebentar saya share lagi. Oh, yang ini. Sudah saya share linknya. Silakan linknya sudah. Link absennya sudah di-share. Silakan ya Bapak Ibu, jangan lupa. Baik, maka kita cukupkan sampai di sini untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari ya Bapak Ibu. Jangan lupa hadir lagi. Ya. Ya. Tuh.